Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Mohon izin Buya, ada titipan pertanyaan masalah waris. Jadi si ibu itu punya anak 4. Nah, yang 3 itu masih hidup, yang terakhir udah meninggal. Ya, yang 3 itu udah dikasih ya sebidang tanah lah gitu buat anaknya. Yang meninggal itu belum. Yang meninggal itu yang terakhir yang punya anak. Meninggalnya duluan mana dengan ibunya? Ibunya masih hidup, bapaknya udah meninggal. Nah, Jadi warisan dari bapaknya ini. warisan dari ibu bapaknya, ya. Ibunya masih hidup, tidak diwaris. Ibunya masih hidup. Tidak diwaris. Orang hidup jangan bicara warisan. Hati-hati, saya ingatkan. Kalau orang masih hidup jangan bicara waris. Berarti Anda doakan mati. Anak kurang ajar. Tapi ini dari ibunya, dari pihak ibunya tuh, dari ibunya. Itu sudah membagi-bagikan. Jangan, itu bukan waris, Pak. Pembagian hibah. Baik. Oh jangan iya, pakai hibah, kalimat hibah. waris, saya sampaikan nanti. Baik, teruskan. Silahkan, Terus Bapak. yang 3 itu udah dikasih. Nah, yang 1 udah meninggal, belum punya anak 1. Belum punya Ya anak atau cucu sudah? berarti. Belum punya anak atau sudah? Sudah punya anak cucu. Sudah. Baik. Ya udah 1, yang 1 masih balita. Ya si ibunya itu yang 3 kan udah dikasih, yang 1 yang meninggal belum. Nah si ibunya itu mau menghibahkan itu yang waris yang saat itu, katanya mau dibuat badal haji. Apakah bagus yang dibuat badal haji anaknya apa buat cucunya? Kalau dikasihkan buat cucunya katanya nantinya takut bapaknya menikah lagi nanti gitu. Gitu. Ya itu aja, mohon itunya Pak Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi orang masih hidup tidak ada warisan di situ. Anak yang durhaka halus tapi dalam. Anak durhaka halus tapi dalam. Lihat sengsara tuh anak nanti. Bapak ibunya masih hidup berkata, ya bagian waris saya mana? Bagian waris memang ayahmu suruh mati cepat nih nak. Kurang ajar sekali tuh anak. Orang yang masih hidup kok ngomong waris. Ini kan kurang ajar. Anda aja tiba-tiba anak Anda datang, Abah, warisan saya mana? Loh, memang saya suruh mati cepat bagaimana? Anak kurang ajar itu kalau sudah berani ngomong bapaknya masih hidup waris. Kalau minta-minta saja, Abah saya pengen modal ayah. Kalau sudah masih hidup bicara waris itu kayaknya kalau meninggal bakal berebut rantem sama saudaranya. Baik. Ayahnya meninggal dunia, seharusnya sang waris dari ayah dibagi dong. Ibu mendapatkan, anak mendapatkan ayah dari waris. Yang meninggal siapa? Ibunya. Yang meninggal siapa? Masih hidup semuanya. Kok ayahnya menikah lagi nanti gimana? Saya bingung. Oh anaknya, baik. Sebentar. Iya, iya. Jadi anak yang meninggal dunia, perempuan, punya cucu. Nanti kalau kasih kena anaknya, khawatir nanti dipakai sama bapaknya, bapaknya bayi untuk nikah lagi gitu kan. Baik. Jadi bapak yang baik, itu ibu tidak membagi waris kalau duitnya ibu. Maka membagi pemberian hadiah atau hibah. Jadi bisa saja 3 anaknya diberi semuanya, adapun cucunya ya kasih dong. Agar aman sertifikatnya saja di atas nama cucu. Oh dititipkan di bank syariah sana yang tidak boleh diambil kecuali anaknya sudah gede. Kalau urusan mantunya menikah lagi ya dia berhak dong menikah. Wong dia manusia normal kok. Punya kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan. Siapapun masa nggak boleh menikah ya nggak boleh zalim dong. Bisa saya menikah ketemu seorang ibu yang baik menyayangi anak tersebut. Jadi urusan nikah ini babnya beda. Ingat hai orang tua, jangan selalu anggap anak-anak sebagai anak. Anda harus tahu anak Anda sebagai seorang laki-laki atau wanita yang perlu yang punya hajat pribadi. Dan juga hai anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu atau bapak. Kalau pandang sebagai seorang wanita atau pria yang punya hajat pribadi. Anak nggak boleh melarang. Ini hajat pribadi nggak bisa diwakilkan ke siapapun. Kalau memang dia pengen menikah, sah dong. Istrinya meninggal dunia, kan begitu. Mantunya mau menikah lagi, suka-suka. Tapi urusan anak ini kan tanggung jawabnya dia. Bahkan bisa jadi bibinya nggak bisa merawat, tapi dia ingin menikah lagi. Ingin dapat perempuan yang soleha yang bisa merawat anaknya. Sah-sah saja. Adapun urusan harta yang diberikan kepada sang cucu, ya tinggal dijaga saja. Sekarang penjagaan ada kan caranya. Mungkin sertifikatnya saja dipastikan atas nama dia, disimpan nanti oleh yang lainnya. Kalau memang ayahnya mencurigakan misalnya. Tapi untuk melarang nikah tidak boleh.
Jadi seperti itu. Jadi karena ini sifatnya pemberian, boleh suka-suka diberikan ke siapa saja. Diberikan ke siapa saja boleh, diberikan ke masjid juga boleh. Bukan semuanya ke anaknya. Untuk dianya mana? Untuk ibu tersebut. Kan harus hidup enak juga di surga nanti. Makanya sudahlah, saya bagi 5 sekarang. Yang sepertiga, yang seperlima adalah untuk seperlima berarti 5 ya. 3/5-nya adalah untuk anak perempuan, anaknya 3 tadi. Seperlimanya adalah untuk cucunya. Seperlimanya musola samping rumah kayak nggak bener. Itu baru cerdas dia. Kenapa? Dia juga harus punya di akhirat. Atau tadi, kalau memang dia sudah pernah wajib haji, dia pernah kaya raya, maka hendaknya memang harus potong untuk naik haji. Tapi kalau memang tidak mampu, tidak wajib haji, ya nggak perlu. Seperti itu. Jadi, mana lebih bagus? Apakah diberikan kepada anaknya? Berikan saja kepada cucunya. Wong berikan kepada cucu kan baik-baik saja. Apakah untuk haji atau umrah? Ya tergantung. Kalau memang punya rezeki yang lainnya, haji dengan rezeki yang lain, memberi kepada cucu kan sah-sah saja. Cuman yang nggak boleh adalah takut nanti menikah lagi. Kalau menikah kenapa? Oh, istrinya baik banget. Bahkan bau fulus juga ternyata. Bisa jadi jangan urusan. Maka ini termasuk kadang-kadang semacam tradisi. Kalau misalnya semoga Anda punya mantu, punya anak panjang umur lah. Jadi gambarnya gitu. Seorang bapak punya anak perempuan, nikah. Anak perempuan meninggal dunia. Lalu mantunya nggak boleh menikah lagi. Lalu gimana mantunya pengen punya hajat? Nah, jangan, ini nggak boleh semacam itu. Jadi kadang-kadang cemburu. Kasihan yang meninggal dunia, baru meninggal kok nikah lagi. Justru kalau maksiat nanti menangis. Kalau halal tidak. Hanya mungkin ada adab tata keramanya seperti apa gitu loh ya. Jadi urusan halal jangan ditahan. Seperti itu. Jadi tolong jangan sampai ada seorang anak melarang ibunya menikah kalau memang punya hajat, ayahnya menikah, atau seorang bapak mempersulit pernikahan anaknya, atau nggak ada mantan mantu tuh, mantu selamanya, mantan istri ada. Kalau mantu tetap mahram sepanjang masa, sebab itu adalah mantu ya mantu. Kalau pengen menikah barangkali malah dicarikan, dibiayai. Kalau nggak mampu, itu adalah hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Seperti itu. Jadi berikan kepada anak tersebut, nanti insya Allah akan dijaga dengan cara ada. Kalau dimasukkan hari ini ada, misalnya di bank syariat sana, kita jadikan uang, kita titipkan, itu ada, tidak bisa diambil kecuali yang bersangkutan setelah berumur berapa, siapa untuk mengambil. Dan kita juga memperhatikan beberapa anak-anak yatim, ibunya bingung, takut duitnya habis, ya sudah, titipkan saja ke bank syariah. Nanti, kemudian setelah itu, di situ ada catatan apa, ada model yang nggak bisa diambil kecuali nanti setelah dewasa. Seperti itu insya Allah. Semoga Allah menjaga kita. Dan tolong kalimat waris hati-hati. Dan jangan berebut waris. Kalimat waris masih hidup bilang waris ini adalah anak kurang ajar kepada ibunya. Masih hidup kok bicara waris. Tidak ada pembahagian waris waktu hidup. Pembagian waris setelah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.